Halo semuanya, selamat pagi. Meme. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Di Taiwan akhir-akhir ini pandemi COVID-nya jadi naik level 3. Soalnya dalam satu hari kasusnya tuh bisa mencapai 300 atau 200 kasus. Kasus lokal ya, untuk kasus impornya sekarang lebih sedikit. Nah, terus karena naik jadi level 3, banyak banget yang dibatasi sekarang. Nggak kayak sebelumnya bisa lebih bebas. Kalau tahun kemarin tuh nggak sampai level 3, tahun ini sampai level 3. Dan sampai benar-benar sepi banget gitu. Mama mau lihat? Do you want to see on camera? Do you want to be on camera? Huh? Come on. Wih. Nah terus karena level 3 ini jadinya tuh kayak banyak banget yang dibatesin kayak di Taiwannya sendiri itu kita mau keluar harus pakai masker, meme pun harus pakai masker walaupun masih 6 bulan. Terus udah gitu juga kalau ke pasar pakai ID card, terus dibatesin hari-harinya. Habis itu ke supermarket harus pakai QR code, ke restoran pakai QR code, terus gak bisa dine in di restoran, harus dibawa pulang gitu makanannya. Jadinya agak ribet juga kalau keluar. Jadi pilih terpaksa untuk di rumah sementara waktu. Nah, terus sekolah juga sekarang banyak yang online kelas gitu kan. Terus kerja juga banyak yang WFH. Tapi suami aku tetap dari kantor. Cuman pulangnya jadi jam 3:30. Tadinya kan jam 4:30. Meme, what are you doing? Hey baby, what are you doing? Nah, terus karena pembatasan itu jadi menyulitkan juga orang dari luar Taiwan yang mau masuk Taiwan, terutama yang nggak ada ARC atau KTP Taiwan. Sekarang, kerudung aku. Sekarang transit juga itu ditiadakan. Nah, terus yang nggak ada ARC atau KTP Taiwan belum bisa masuk Taiwan. Jadi kalian yang lagi proses visa di Teto untuk sementara waktu nggak bisa diproses dulu karena ya gimana mau visanya turun juga belum bisa masuk Taiwan. Nah, jadi karena kita juga nggak bisa kemana-mana, banyak yang tutup, tempat wisata tuh pada tutup ya sekarang. Jadinya kita nggak bisa ngebuat vlog ya memeh, kita nggak bisa keluar-keluar. Terus di video ini aku cuman mau jawab beberapa pertanyaan mengenai menikah sama orang Taiwan di masa pandemi. Terus aku mau memperjelas lagi, memperjelas lagi persyaratan-persyaratannya kayak gimana. Sampai kalau kalian punya bayi di Taiwan tuh dokumen apa sih yang harus diurus? What do you want to do? What are you going to do? Nah, kalau misalnya kalian mau nikah di masa pandemi gini, emang bisa ya? Bisa kok, kalian bisa pakai visa bisnis. Jadi, orang Taiwannya masuk ke Indonesia pakai visa bisnis. Astagfirullahaladzim, ya Allah, meme, mami gak mau deket-deket Bisa kok ke Indonesia pakainya visa bisnis, tapi harus melalui travel agency atau agent-agent kayak gitu, dan butuh biaya serta waktu yang lebih kan daripada kalian nggak di masa pandemi. Nah, kalau misalnya kalian mau nikah sama orang Taiwan di masa pandemi gini, kalian rajin-rajin cek websitenya Teto. Untuk syarat lengkapnya tuh ada di websitenya Teto. Jadi kalian search aja di Google Teto Jakarta. Nanti di situ ada websitenya. Terus kalian pilih menu Consular Division atau divisi konsuler dan pilih Marriage Visa Interview. Meme, why you are so busy? Alhamdulillah. Balik lagi. Iya. Ini anak sukanya kayak gitu deh. Nah, terus di situ juga ada syarat-syaratnya lengkap, nomor 1 sampai nomor sekian.
Nah, kalian ngumpulin dokumennya itu dari nomor 1 terus sampai nomor berikut-berikutnya ya, sesuai urutan nomornya. Jangan nomor 4 dulu atau nomor 3 dulu gitu. Nah, terus banyak juga yang tanya, kalau misalnya lagi pandemi gini nikah di Taiwan aja bisa ya, nanti ke Indonesia tinggal ngurus di Teto. Nih aku kasih tahu ya, kalau yang bisa nikah di Taiwan itu cuman yang punya APRC. Jadi yang bisa nikah di Taiwan sama orang Taiwan ya, kalau WNI sama WNI bisa nikah di Taiwan secara sah negara, agama gitu bisa. Tapi kalau sama WN Taiwan itu belum bisa. Jadi harus punya APRC. Nah, APRC ini beda sama ARC, dia permanen residen. Terus siapa sih yang bisa buat APRC ini? Yang bisa buat APRC tuh udah di Taiwan selama 5 tahun, habis itu punya gaji per bulannya minimal 2 kali UMR. Terus kalian bilang gajiku udah 2 kali UMR, udah 50.000 per bulan. Terus bos aku ngasih 50.000 per bulan. Terus aku juga udah di sini udah lama gitu. Aku bisa buat APRC dong. Nah, ada pengecualian sektor-sektor tertentu yang nggak bisa buat APRC. Terutama itu di sektor rumah tangga kayak asisten rumah tangga atau babysitter. Walaupun kalian babysitter gajinya 50.000 per bulan, belum bisa buat APRC. Atau kerja di panti jompo atau yang urus-urus orang tua itu loh. Nah, itu belum bisa buat APRC. Walaupun gaji kalian 50.000, 60.000 itu belum bisa buat. Terus yang di laut kayak nelayan itu juga nggak bisa, belum bisa sampai saat ini buat APRC. Jadi kalau ada yang bilang dia kerjanya juga asisten rumah tangga kok, dia bisa nikah sama orang Taiwan, katanya sah secara negara, nikahnya di Taiwan. Setahu aku sih belum bisa, karena yang bisa ya itu cuman yang punya APRC doang. Kalau belum punya ya gimana mau nikah sama orang Taiwan, nggak bisa. Nikahnya di Taiwan gitu nggak bisa ya. Terus kalau kalian tanyanya ke aku dokumennya apa aja atau syaratnya apa aja, aku nggak bakalan bales karena kalian bisa lihat di websitenya yang aku sebutin sebelumnya. Bisa kalian lihat di website itu lengkap banget syaratnya apa aja. Mei Mei, Xuan Xuan, come on, come here, come here. Hai. Mei Mei. Terus ada yang tanya juga kalau punya anak sama orang Taiwan tapi belum menikah, nanti bisa gampang ya balik Taiwan? Kalau gampang mungkin misal kalian sebelumnya kaburan atau double data mungkin iya, karena nggak di blacklist kan kalau kalian bisa membuktikan itu anak kalian berdua gitu. Tapi nanti mikirin anaknya juga sih, karena ada beberapa kasus yang kayak gitu ujung-ujungnya anaknya nggak bisa masuk KK Taiwan, jadi anaknya tetap bingung gitu, kewarganegaraannya tuh tetap ikut ibunya. Jadi mau dimasukin kakak Taiwan ya susah, karena di Taiwan tuh nggak kayak Amerika yang lahir di Amerika langsung bisa masuk warga negara Amerika gitu, enggak. Jadi kalau di Taiwan ya nanti kalian harus ikut persidangan lagi untuk nentuin anaknya bisa masuk kartu keluarga kalian atau enggak gitu, kartu keluarga Taiwan atau enggak. What do you want? Look, Meme, Meme. Meme, look at the camera. Hey. Ya Allah, nak. Oyo. Nah, terus sering yang tanya juga kayak bisa nggak sih pas lagi pandemi gini ngurus? Ya bisa-bisa aja kalau ngurus dokumen mah. Terus bisa juga nikah ke Indonesia pakai visa bisnis itu. Tapi prosesnya nanti tetap di Teto. Terus ada juga yang bilang, aku pakai agent ini loh pasti bisa balik ke Taiwan lagi cepet gini-gini. Agent itu nggak mempengaruhi kalian bisa balik ke Taiwan atau enggak. Agent itu nggak mempengaruhi cepat lambatnya proses dokumen kalian. Semua itu dilihat dari ya dokumen kalian sendiri, itu benar ada yang salah atau enggak. Terus pas lagi wawancara, kan wawancara agentnya nggak masuk. Yang masuk kan kalian berdua gitu. Jadi bukan karena agentnya. Ada juga yang bilang, iya mahal tapi pasti berhasil lolos wawancaranya. Bukan mahal murahnya ya, soalnya aku juga ada temen yang pakai agent murah
murah kok, nggak semahal yang apa namanya, nggak sampai ratusan ribu NT ya gitu, nggak sampai puluhan ribu NT. Apa ya, pokoknya nggak mahal banget lah gitu. Tapi dia bisa berhasil, wawancaranya ya lolos aja ya, gampang balik ke Taiwan langsung gitu. Tapi aku juga nggak bisa merekomendasikan agent mana yang apa namanya yang bertanggung jawab atau enggak, karena aku belum pernah pakai jasa agent. Jadi aku nggak mau nanti kalian, ya mungkin ya pas aku kasih tahu karena temanku berhasil, terus kalian ikut-ikutan, tapi ternyata pas lagi giliran kalian agentnya lagi bermasalah kayak gitu kan, aku juga nanti yang nggak enak. Jadi aku nggak mau merekomendasikan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau tahu syarat lengkapnya itu ada di website Teto. Terus kalau kalian mau nikah di Taiwan itu cuman yang punya APRC aja yang bisa. Terus yang nggak perlu wawancara siapa aja itu kalian bisa lihat di syarat-syaratnya Teto ya. Ada tulisannya di keterangan siapa aja yang nggak perlu wawancara. Setelah itu kalau misalnya kalian nanya lagi dokumennya apa aja, syarat-syaratnya apa aja, aku nggak bakal jawab, nggak bakal aku bales. Terus kalau misalnya kalian udah nikah sama orang Taiwan, terus punya anak, kalian udah di Taiwan nih, habis itu punya anak, yang jelas kalian harus urus paspornya. Yang pertama sih pasti masukin nama dulu ya di kartu keluarga, pakai surat keterangan lahir dari klinik atau rumah sakit. Nah, setelah itu setelah daftarin di kartu keluarga, buat cetokanya atau NHI card-nya, yang askes itu loh, kartu askes. Nah, baru buat Taiwan paspor. Kalau bapaknya orang Taiwan, tapi kalau orang Indonesia, bapaknya kayaknya buat Indonesia paspor dulu deh. Terus nanti ada keterangan kewarganegaraan ganda apa gimana gitu. Nah, kalau udah buat Taiwan paspor, itu kalian buat Indonesia paspor atau affidavit. Jadi bisa pilih salah satunya aja. Kalau aku sih pinginnya buat paspornya gitu, soalnya ya lebih mudah aja kan. Sebenarnya sama aja sih sama affidavit. Kalau affidavit kan ditempel di paspor asingnya. Kenapa aku pilih dia 2 kewarganegaraan, aku nggak pakai Taiwan aja. Kan kalau paspor Taiwan bisa bebas ke banyak negara gitu kan, nggak perlu visa. Aku nggak mau maksa dia langsung jadi orang Taiwan. Jadi aku pinginnya dia punya 2 kewarganegaraan sampai waktu tertentu, sampai dia bisa menentukan kan nanti 18 tahun atau 20 tahun gitu. Itu dia baru bisa menentukan mau jadi warga negara mana, biar dia yang memilih. Aku nggak mau sebagai orang tua maksain dia udah Taiwan aja gitu, atau udah Indonesia aja gitu, nggak. Nah, terus juga aku rencananya pingin insya Allah nyekolahin dia di Indonesia waktu SMP. Ayo meme sakit, oh it hurts. Kenapa aku mau nyekolahin dia di Indonesia waktu SMP? Karena biaya pendidikan di Indonesia itu lebih murah, dengan kualitas yang sama ya, itu biaya pendidikannya lebih murah di Indonesia daripada di Taiwan. Soalnya kalau misalnya di Taiwan aku mau nyekolahin dia di fasilitas tersebut gitu, di sekolahan internasional, kalian bisa lihat sendiri di samping ini biayanya berapa. Itu contoh sekolah internasional di Taiwan. Jadi per tahun bisa sampai 800.000 NT. Itu belum termasuk lain-lain ya, kayak belum termasuk biaya kegiatan atau seragam dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia biasanya kayak gini. Jadi per bulan sekitar 20.000 NT. Kan lumayan jauh ya. Jadi per tahunnya sekitar 200.000 NT, sedangkan kalau di Taiwan per tahunnya 800.000 NT. Ya, doain aja insya Allah kalau ada rezeki aku bakalan nyekolahin dia di Indonesia. Kenapa? Soalnya nanti kan kalau dia sekolah di internasional itu bisa dapat sertifikat IB. Nah, sertifikat IB ini kalau dia nanti kuliah mau di luar negeri itu nggak perlu pakai penyetaraan. Jadi sertifikatnya udah bisa langsung dia gunain. Meme, ya Allah nak. Allah Akbar. Meme do not open mommy's hijab. Oke. Oh yo. Malu aduh. Nah, jadi karena aku mau nyekolahin dia di Indonesia juga, dia harus punya Indonesia paspor atau affidavit. Coba lihat deh kakinya kayak gini, ya Allah meme. Anak cewek kok begini, ya Allah. Siapa yang suka nyiumin kaki bayinya? Hayo, aku suka.
Nah, terus juga nggak selalu Taiwan itu lebih bagus ya daripada Indonesia, atau jadi warga negara Taiwan tuh lebih enak dari Indonesia. Nggak selalu kayak gitu. Karena di sini juga tingkat stres hidupnya lebih tinggi. Ya sama aja kayak negara-negara Asia lain kan workaholic banget ya. Jadi kayak kerja keras banget gitu. Sampai tua pun mereka bakalan bekerja keras. Soalnya di sini untuk meninggal itu mahal. Iya di sini tuh kalau buat meninggal iya mahal. Kalau kalian mau balik ke Indonesia mahal juga kan. Biaya pesawat dan lain-lain kan beda sama misalnya kalian masih hidup. Jadi orang-orang sini banyak yang bekerja keras sampai emang mereka udah usia lanjut kayak gitu. Kalau di Taiwan biaya hidup sendiri untuk makan menurut aku nggak jauh beda sama Jakarta, sama aja. Cuman yang mahal itu ya biaya pendidikan itu mahal. Walaupun katanya sekolah disubsidi, tapi kan lesnya terus macem-macemnya. Anak kan kayak jajan lah ini itu. Meme lah. Meme show your teeth. Ya nggak kelihatan. Masih kecil banget giginya Meme. Meme, I don't want. It hurts. I don't want. Mommy doesn't want. Meme, it hurts. Do not mommy's hand, okay? Oi. Jadi kalau bisa kalian urus keduanya ya kalau udah punya anak, Indonesia paspor sama Taiwan paspor. Soalnya ya itu kan hak anak juga untuk memilih kan, dia mau jadi warga negara mana. Terus Taiwan juga karena kondisi politiknya belum sestabil Indonesia. Kalau Indonesia ya sejelek-jeleknya Indonesia juga seenggaknya kondisi politiknya udah lebih stabil daripada di Taiwan. Hey. Where's Daddy? Dada. Where is Dada? Dada. Nah, kayaknya sekian dulu videonya karena aku mau buat Meme tidur. Dia udah mulai ngantuk. Meme, come on, go to sleep. Do you want to go to sleep? Makasih udah nonton videonya. Kayaknya videonya nggak jelas banget sih. Cuman kalau kalian ada pertanyaan apapun kayak menikah sama orang Taiwan atau pokoknya kalian mau nanya apapun tentang Meme, bisa kalian tanya di kolom komen ya. Meme. It hurts. So thank you for watching. See you in the next video. Meme. Bye bye guys. Meme. Meme, look at the camera. Do you want to see something? Bye bye. Bye bye. Look here. Meme. Bye bye. See you in the next video. Bye.